Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Barokah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini sudah berada di penghujung bulan Rajab. Tepatnya pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-29. Jadi sekarang ini malam 29 Rajab. Leres nggih? Nggih, leres nggih? Wingi 17 mang 28 nggih. 28. Sekarang 29. Sekarang malam tadi 28. 29. 30 Rajab. 30. Nggih, sing penting wis ten pucuke. Kula wau khutbah nggih kliru lek anu. Tapi 28 tadi ya. Oh, sekarang 28. Oh, malam 29. Malam, makanya leres ah. Saniki tanggal 29. Sekarang sudah memasuki tanggal 29. Mugi-mugi kula kalih panjenengan saya dipun panggihaken dening Allah Subhanahu wa taala kelawan wulan Sya'ban. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab niku sowan dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, karena di penghujung bulan Rajab ini ada peristiwa penting dan perlu kita renungkan bersama, kita bertafakkur, menengok serta memperhatikan kembali akan peristiwa Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa tersebut salah satu hikmah yang harus kita ambil ya menika
oleh-oleh ingkang dipun paringaken Gusti Allah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita oleh-oleh jenengan langsung nyandak paham. Apa meneh oleh-oleh lek gak nglampahi kewajiban salat gangsal wekdal. Oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, saking pentingnya salat sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kewajiban salat 5 waktu tanpa perantara. Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima secara langsung, saking pentingnya. Mula tirosipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam perkara sholat salah satu hikmah ingkang dipun aturaken dening Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih menika liyakun becik ana apa himmatuka sejogati sira perhatianmu iku iqamatas sholati anjenengake salat la wujudas sholati ora wujude salat fama kullu musallin krana ora ana utawi saben-saben wong kang salat iku muqimun wong kang anjenengake salat. Maksudnya ngeten, liyakun himmatuka, hendaknya perhatianmu adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat. Terus kewajiban sholat ini hendaknya menjadi perhatian utama kita. Amalan dasar untuk mengembangkan dan menghidupkan iman seseorang itu sarananipun sholat. Amal yang paling mendasar. Sedangkan amal-amal yang lain itu mengikuti. Oleh karena itu tidak ada amalan dalam rangka melakukan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengungguli keutamaan sholat, tidak bisa. Bab pokok. Mula
Al Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ngungkapaken liyakun himmatuka, hendaknya perhatianmu adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat, betul-betul menjadi perhatian utama. Kemudian yang lain jangan diabaikan dalam posisi dan kondisi apapun. La wujuda sholat, bukan wujudnya sholat, bukan pelaksanaan sholatnya, bukan sekedar melakukan, yang penting ngelakoni, tidak. Kenapa? Fama kullu musallin, karena tidaklah setiap orang yang sholat itu disebut muqimun, orang yang mendirikan sholat. Apa yang diaturaken dening Al Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tersebut dipun jelasaken al muradu huna, yang dimaksud huna di sini di dalam masalah ini adalah khifdzu hududiha, menjaga hududiha, syarat dan rukun sholat. Jadi syarat-syaratnya itu harus menjadi perhatian kita betul. Ya nopo persyaratan di dalam menjalankan sholat dan rukun-rukun di dalam mendirikan kudu harus menjadi perhatian kita. Apakah sholat kita selama ini sudah memenuhi kriteria syarat dan rukun? Nah, ini perlu kita koreksi kembali, sebab dampaknya dapat kita rasakan. Orang yang syukur sholat tanpa memperhatikan syarat dan rukun itu beda hasilnya mboten sama. Di dalam realisasi kehidupan sehari-hari mboten sami. Ma'akhidhis sirri ma'allahi azza wa jalla, serta menjaga hati, beserta Allah azza wa jalla. Mulanya di dalam masalah ini ngantos tirose Al Imam Al Ghazali, beliau mengatakan idza lam yastati il musalli, apabila orang yang sholat tidak bisa atau tidak sanggup sya'a untuk khusyuk, tiyang lek mboten saged khusyuk kan angel dene khusyuk niku ya. Khusyuk niku angel. Wis pokoke angel wis. Kudu angel goro-goroan, angel tenan. Oleh karena itu, karena sulit
idza lam yastati ilmu sholli, jika orang yang sholat tidak sanggup ayakhsha'a, untuk khusyuk fi jami'i sholatihi, pada keseluruhan sholatnya. Yes, anjane angel gak iso, lek pancene ora iso yang bagi, maka sebaiknya ayakhsha'a fi salasati mawadi, yaitu kita dianjurkan mengupayakan agar untuk khusyuk pada 3 tempat. Latihan, melatih ketika sholat itu hendaknya pada 3 tempat itu hendaknya kita berusaha untuk khusyuk. Lah khusyuk ya tergantung kemampuan kita, enggak ya? Sesuai dengan kemampuan. Satu, inda qolihi, ketika dia orang yang sholat ini mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita membaca tersebut, hendaknya kita hadirkan hati kita. Untuk menghadirkan hati ini ya tidak mudah, dituntut untuk memahami arti daripada apa yang diucapkan. Inni wajjahtu, saestunipun kula depaken, sesungguhnya aku hadapkan wajhiya ing wajah kula. Wajah di sini tuh bukan wajah niki. Jadi menghadapkan wajah itu yang dimaksud di sini bukan wajah niki. Ya memang termasuk, tapi bukan sebatas wajah. Yang dimaksud wajhiya niku adalah ungkapan totalitas diri seorang hamba, ungkapan totalitas diri, mulai ujung kepala sampai ujung kaki kita hadapkan. Napa sing madhep datang Gusti Allah nalika kita sholat? Seluruh kupluke ngadep kiblat apa mboten? Ngadep pangeran apa mboten? Tubuhe, wajahe, kupinge ngadep teng pundi niku? Kupinge neret jenengan, kuping ngadep lang dini. Kiblat, kuping ngadep kiblat.
seluruhnya, seluruh anggota. Klambine ngadep nang pundi? Ten pundi? Klambi ngadep kiblat. Nek mboten ngadep kiblat, lak benike ning mburi. Kualik. Sarunge ngadep kiblat. Mulane ungkapan totalitas diri seorang hamba dihadapkan kemana? Lillazi, mareng zat fatoros samawati wal ardo, ingkang sampun dadosaken pinten-pinten langit lan hanifan musliman, hanifan halilurus, musliman tur pasrah. Salatnya berserah diri dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin. Lan kula menika sanes golonganipun tiang-tiang musyrik. Niku ikrar kita dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati, saestunipun salat kula menika, wa nusuki lan ibadah kula, wa mahyaya lan gesang kula, wa mamati lan pejah kula punika lillahi rabbil alamin. Itu kita hadirkan. Itu nanti lambat laun kita akan betul-betul hadir hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika sholat. Itu satu, agar kita khusyuk, walaupun tidak keseluruhan sholat kita, tapi minimal ketika mengucapkan ini wajah tu sak terusé. Yang kedua, inda qolihi, yaitu ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka namung dumateng panjenengan, na'budu kula nyembah, wa iyyaka lan namung dumateng panjenengan kemawon, nasta'inu kula nyuwun pitulung. Kan gampang kan ini, nah itu ketika kita ini dua sudah. Mana khusyuk secara keseluruhan ngeden ngantek gak iso. Nggih. Niki Imam Ghazali loh ini yang mengatakan gak iso. Yang penting syarat rukunnya kita perhatikan betul. Nah, maka kemudian kita berusaha. Resep yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini kita lakukan. Yang ketiga, yaitu inda qolihi, ketika dia mengucapkan
Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanya pada 3 tempat kita hadirkan hati kita, sehingga hati kita menjadi khusyuk. Gampang apa angel nih kira-kira? Sajane ya gampang lho, lek nglakonine lho sing rada nggih. Sajane kan enak nggih. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu ingkang dipun rahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Bab salat ini merupakan ciri daripada alamatus sa'adah, indikasi orang yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di alam akhirat. Itu salah satunya adalah ayyakuna muhafizun ala shalawatil khamsi, yaitu orang yang muhafizun, menjaga, memperhatikan ala shalawatil khamsi, atas sholat 5 waktu, selalu dijaga, menjadi perhatian pokok. Sak sumpak-sumpake, sak susah-susahe, walaupun menghadapi berbagai macam problematika kehidupan, seberat apapun, sesulit apapun, tidak sampai mengabaikan sholat. Tapi ini hadiah istimewa, sholat itu hadiah ini istimewa yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kebahagiaan kita baik di dunia sampai di alam akhirat. Sering kula aturaken dhateng panjenengan saya, bahkan sering disampaikan oleh para ustadz, para kiai, ya menika dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, pertama kali amal seorang hamba yang akan dihisab yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat, itu as-shalah. Sanes lintune, pokoknya pertama kali sholate. Yang harus kita pertanggungjawabkan dumateng kersanipun Allah. Idza soluhat, salate bagus, jenenge bagus niku selalu dilakukan dengan istiqomah dan pelaksanaannya sesuai dengan syarat dan rukun. Maka soluha sairu amalik, dianggap apik, kuwabe amale dianggap apik, apik kabeh, enak.
Tapi wa idza fasadat, apabila sholatnya itu welek, maka fasada sairu amali, maka welek kabeh amali, dianggap ya elek. Lu kan eman. Hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati ugi dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan, man hafadha 'ala sholati, man utawi sapa wonge iku hafadha ngreksa sapa man 'ala sholati ing atase salat. Jadi barang siapa yang menjaga akan salat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anugerah terhadap orang yang menjaga sholat, njogo tenanan. Akramahullahu bi khamsi khisalin, akramahu mongko mulyaake ing man sapa Allahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang menjaga salat itu bi khamsi khisalin, kelawan 5 pira-pira tingkah. Artinya dengan 5 hal, 5 poin yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga akan sholat. Apa saja 5 poin yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang selalu menjaga dengan istiqomah sholatnya? Yang pertama, yurfa'u anhu diqul aish, yurfa'u den angkat, utawa yurfa'u den ilangaken, wis ngono ae. Atau yurfa'u dihindarkan anhu darinya. Orang yang menjaga sholat itu akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihindarkan, apa yang dihindarkan? Yaitu doiqul aishi, kerupekan urip, penguripan. Artinya apa? Kesempitan hidup akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak nemen-nemen. Namanya hidup, kita pasti akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa berbagai macam ujian. Tapi setiap kita akan menghadapi ujian, setiap kita menghadapi ujian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa azabul qabri. Maksudnya yurfa'u anhu azabul qabri.
akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala anhu darinya azabul kubur, siksa kubur. Bapak kubur niku kemungkinannya hanya dua macam. Artinya kemungkinan kondisi di alam kubur itu hanya dua macam. Keadaan kubur kita itu seperti taman surga atau jurang dari api neraka. Nikmat kubur atau siksa kubur, keadaannya hanya dua saja. Nah, sholat kita ini akan menghindarkan kita dari siksa kubur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, akan menolong kita. Disebabkan karena sholat kita, yaitu kita akan mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Mulanya kita ketika kita sholat itu kan kita disunnahkan di akhir tasyahud akhir kita dianjurkan untuk menambah bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Yaitu 4 hal. Yang pertama, ini di penghujung tasyahud akhir nih. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari jahannam. Allahumma inni, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min azabil kubri, dari siksa kubur, wa min azabin nar, dan berlindung kepadamu dari siksa api neraka. Terus Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari jahannam. Yang ini padahal apal lali. Waktu nente isya apa malah hilang orang. Insyaallah pengajian yang akan datang kita lanjut sambil meneruskan materi yang lalu. Mungkin manfaat untuk harus seperti ini. Kirang langkung pun kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.